Semua, jumpa lagi bersama Ibu Nelis dalam pelajaran IPA asik dan menyenangkan. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pelajaran IPA kelas 8, masih bab 1, yaitu tentang sistem gerak manusia. Yang pertama adalah kamu harus ketahui apa saja penyusun sistem gerak manusia. Ada 3 penyusun sistem gerak manusia, yaitu rangka atau tulang, otot, dan sendi. Apa fungsi rangka atau tulang? Nah, yang pertama, fungsi tulang adalah sebagai alat gerak pasif. Yang kedua adalah tempat melekatnya otot. Yang ketiga adalah memberi bentuk tubuh dan menopang tubuh. Yang keempat, melindungi organ di dalam tubuh. Misalnya paru-paru kan, nah, melindungi organ penting di dalam tubuh. Yang kelima, itu pada jenis tulang tertentu itu sebagai produksi sel darah merah. Struktur tulang itu ada tulang spons, tulang kompak, pembuluh darah, sumsum putih tulang, dan periosteum. Bentuk-bentuk tulang itu ada 4, tulang panjang atau pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Ya. Contoh tulang panjang atau pipa, misalnya tulang paha. Contoh tulang tidak beraturan, misalnya tulang wajah. Contoh tulang pendek, misalnya pergelangan tangan, tulang pergelangan tangan. Contoh tulang pipi, misalnya tulang rusuk. Lalu kita masuk ke sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah hubungan antar tulang. Ya, jadi macam-macam sendi itu ada 5. Sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Nah, sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerak ke semua arah, ya. Sendi yang memungkinkan gerak ke semua arah. Contohnya tulang belikat dengan tulang lengan atas. Kamu bisa menggerakkannya kemanapun, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ya. Tuh, itu contohnya. Contohnya sendi antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan gerak ke satu arah seperti pintu, ya. Apa contohnya? Contohnya tulang lengan atas dengan tulang pengumpil. Nah, itu cuma satu arah aja. Seperti ini, ya. Sendi putar, sendi yang memungkinkan gerak memutar, ya. Contohnya tulang atlas dan tulang aksis pada tulang tengkorak. Ya, bisa kamu putar seperti ini, ya. Kemudian sendi pelana, sendi yang memungkinkan gerak 2 arah. Contohnya pangkal ibu jarimu, ya. Kemudian sendi geser, sendi yang memungkinkan hanya dia bisa bergerak menggeser di atas tulang lain. Contohnya tulang pergelangan tangan, kamu hanya bisa menggeser seperti ini saja. Dia tidak bisa ke mana, ke arah depan, ke ini tidak bisa, dia hanya bisa seperti ini. Tulang pergelangan tangan hanya bisa bergeser di atas tulang lain, ya. Nah, itu macam-macam sendi, pengertian dan contohnya. Sekarang otot, ya. Fungsi otot yang pertama sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, memproduksi panas. Yang ketiga, memelihara postur tubuh. Jadi biasanya orang kalau berotot, misalnya kayak olahragawan, itu bagus bentuk tubuhnya, memberi postur tubuh karena ototnya dilatih, ya. Seperti itu. Nah, itu tadi fungsi otot. Lalu kita akan masuk ke macam-macam otot. Nah, otot ada 3, otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Otot rangka lah yang paling banyak di dalam tubuh kita, ya. Nah, otot polos itu ada pada sistem pencernaan. Selain sistem pencernaan, contoh otot polos juga terdapat pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Sedangkan otot jantung sesuai dengan namanya ada pada jantung. Nah, apa saja gangguan atau kelainan sistem gerak? Nah, penyakit atau gangguan pada sistem gerak manusia itu ada riketsia, ada osteoporosis, ada artritis, fraktura,
kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, riketsia itu penyakit pada sistem gerak manusia karena kekurangan vitamin D, ya, yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Biasanya riketsia ini terjadi pada anak-anak, kakinya itu tumbuh membengkok. Nah, sedangkan osteoporosis itu disebabkan karena kekurangan kalsium, biasanya menyerang orang dewasa dan orang tua. Artritis itu penyakit sendi. Jadi, artritis adalah penyakit sendi, ya. Penderita penyakit artritis ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Biasanya dia pada jari-jari jemari, ya. Kemudian fraktura atau patah tulang itu ada tulang yang patah. Mungkin penyebabnya itu ketika dia mengalami benturan yang keras saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, kifosis, lordosis, dan skoliosis biasanya itu terjadi ketika cara duduk yang salah. Kifosis itu tulang punggungnya, tulang belakang itu terlalu membengkok ke depan, ya. Sedangkan lordosis kalau kifosis sesuai dengan namanya aki-aki, ya. Kifosis itu tulang terlalu membengkok ke belakang, ya. Sedangkan lordosis tulang punggungnya terlalu membengkok ke depan. Lalu skoliosis tulangnya terlalu membengkok ke kiri atau ke kanan. Jadi kalau cara duduk kita salah menyebabkan penyakit tulang itu, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak kita, rangka, tulang, dan otot tadi? Yang pertama adalah rajin mengkonsumsi minuman atau makanan yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D. Jadi makan makanan yang bergizi. Yang kedua, berjemur di bawah sinar matahari pagi, karena sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D, ya. Kemudian berolahraga secara teratur, ya, baik jogging atau olahraga apapun yang kamu suka. Kemudian menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Nah, itu saja penjelasan Ibu. Boleh kamu catat sebagai bahan ulangan kamu. Langsung saja kita masuk ke latihan. Catat ya latihannya, ya, untuk memperdalam materi sistem gerak manusia. 1. Sebutkan fungsi tulang atau rangka. 2. Sebutkan fungsi otot. 3. Sebutkan 5 macam sendi dan jelaskan pengertiannya masing-masing serta contohnya masing-masing. 1. Yang keempat, sebutkan gangguan atau kelainan penyakit sistem gerak manusia dan jelaskan penyebabnya masing-masing. Ya, yang kelima, sebutkan cara menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Itu saja, ada 5, ya. Latihan untuk memperdalam materi sistem gerak, ya. Itu saja, sampai jumpa, salam sehat, dadah.